Ini langsung viralkan di YouTube. Di tengah-tengah Ustaz Somad ditantang, orang masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi ini pendeta-pendeta ini salah kalau serang Ustaz Somad, serang saya, gitu kan? Atau bilang sama Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Gereja Indonesia, bikin debat pendeta dan ustadz di TV One. Saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya rektor. Jadi salah kalau Ustaz Somad yang ditantang. Coba tantang saya lah, kan bersatu sekarang ini, karena orang-orang kafir ini mulai berani. Padahal dia minoritas, dia mulai berani menyerang UAS. Menyerang Ustaz Somad sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang tidur. Kasihan kau. Kau pertama kafir, kedua goblok. Dan di Indonesia ini tidak ada pendeta yang kuasai bahasa itu. Ada 3 orang dulunya, 2 sudah di neraka karena sudah mati, tinggal saya masih hidup. Ya. Makanya jangan tantang Ustaz Somad, tantang Yahya Waloni ini yang berkoar-koar di YouTube. Kenapa antum tidak tantang? Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Aneh bin ajaib, ya begitu lapor saya. Ini nanti saya Islamkan Pak Dede dengan ibu siapa tadi? Afrisa. Berarti saya Jabodetabek, sudah 8.073 orang saya Islamkan di Jabodetabek. Saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua. Itu dengan support dana dari Stuttgart, Jerman. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Pelan-pelan sedikit Ustaz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka, tidak ada urusan. Sudahlah, terbuka sajalah, menyerah sajalah, angkat tangan, masuk Islam, sunat. Antum tantang saya. Lapor saya bila perlu ke Bareskrim. Kami lapor. Ini bukan cuma penistaan ini, penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan. Ini kafir sampai berani karena melihat banyak ulama yang lalai. Banyak orang Islam yang munafik suka menjilat kotoran kafir. Coba sekali-sekali lah pimpinan gereja tertinggi di Indonesia tantang saya, kan begitu. Kami akan menantang Yahya Waloni. Itu baru laki-laki. Dan saya curiga juga kasus Ustaz Somad ini politik, etiknya politik itu. Politik, duduk sama-sama lah. Kalau antum tidak suka sama Ustaz Somad, salah sasaran ente. Yahya Waloni ente lawan. Zalqa'dah wajallah sahron haroman la yusfaka fi hadamun himayatan lil hajj wasadaqa wa'dah. Asyhadu an la ilaha illallah aqaza ahda wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi haqqaqa lahu hamdah allazi jahadda bilai haqqa jihadihi wa badjala juhdah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak, saudara-saudaraku jamaah masjid Jenderal Sudirman Jakarta Pusat World Trade Center, saya di kesempatan ini hadir untuk menyampaikan tausiah zuhur berjamaah, dan nanti setelah usai ceramah ini akan ada pengislaman 2 orang saudara kita, saudara Bapak Dede Mikhail dengan akhwat Ibu Afrisa. Kebetulan satu nasib saya juga dulu mantan kafir sama. Jadi kita ini orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh kehendak manusia. Jadi kata muallaf itu kalau boleh tidak usah dipakai, karena muallaf itu adalah orang yang dibujuk hatinya. Pak Dede ini mudah-mudahan tidak ada yang bujuk. Enggak ada yang bujuk Pak Dede. Bagus. Berarti bukan mu'alaf, muhtadin. Karena yang kita cari sekarang ini bukan kuantitas tapi kualitas. Apalagi kan fenomena Islam dewasa ini sangat-sangat memprihatinkan, khususnya di Indonesia.
Dulu waktu saya masih pendeta, saya dulu rektor di UKI Papua, Sekolah Tinggi Teologi Calvinis Ebenezer. Jadi ini pendeta-pendeta ini salah kalau serang Ustaz Somad, serang saya, gitu kan? Atau bilang sama Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Gereja Indonesia, bikin debat pendeta dan ustadz di TV One, Damai Indonesia Aku Dakwah, tapi di TV One Indonesia Lawyers Club, itu pendeta-pendeta yang menantang Ustaz Somad, tantang saya yang paling tepat. Karena saya, Pak Dedek, mungkin kita beda kelas. Saya dedengkotnya, mbahnya kapir. Jadi saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya rektor. Jadi salah kalau Ustaz Somad yang ditantang. Coba tantang saya lah, kan begitu. Nah, jangan Ustaz Somad ditantang persoalan hadis, persoalan Al-Quran. Terkait dengan Bible, Old Testament, New Testament, Bible Kristen, ini ahlinya. Jadi jangan dikira bahwa kami ini masuk Islam karena orang Islam, bukan. Kami masuk Islam laqad ansalna ayatin mubainatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratim mustaqim. Maka Allah memberikan petunjuk dari kajian ilmiah terkait dengan kebenaran, sistematika, kontekstualis, teologis yang tertuang di dalam Al-Quran. Kumpulan dari segala kitab para nabi, itu namanya Al-Quran. Jadi kalau kemarin saya lihat debat Ustaz Somad menjawab di dalam masjid, lalu ada ini kan banyak orang sekarang ini cari makan melalui apa ini? Bukan, saya tidak mengerti itu. YouTube segala macam itu. Kalau mau cari makan, kerja, betul. Imali dunyaka kana kata Yesus abaran wa maliki rotika kanaka tamu tugodan. Cari duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun. Cari akhirat seolah-olah mati. Ini konsep dalam Islam, begitu. Jadi jangankan cari nafkah, masuk surga pun tidak ada juru selamat dalam Islam. Cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat belum tentu selamat. Jadi Pak Dedek perhatikan garis bawahi, tidak ada juru selamat di dalam Islam. Cari selamat masing-masing. Yakin saja Pak Dedek, agama Islam ini agama yang sistematis, kontekstualis, teologis, and rasional. Agama yang masuk akal. Dilarang menjadikan makhluk dan benda sebagai Tuhan. Saya pernah belajar di Seberot, Yerusalem. Saya belajar di sana menempuh program Magister Theologia, Introduction to the Old Testament. Belajar tentang perjanjian lama. Karena Bible Kristen itu dibedah menjadi 2 kitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama menggunakan Hebreus, Jus, bahasa Yahudi. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pesade, Kofrasi, Simtau. Itu abjad hampir mirip dengan Hijaya. Agama Yahudi bukan agama Samawi. Agama Yahudi adalah Yudaisme. Pengakuannya begini bunyinya: Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Dengarlah Israel, Tuhanmu adalah Yahweh, dan Yahweh itu adalah Ehad. Ehad itu dalam bahasa Arabnya Ahad. Karena banyak sekali sinonimisasi antara Arabik dengan bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani. Kalau kita menyebut rumah sembahyang, masjid, dia menyebutnya Bet Tefillah, bukan church, bukan sinagoge. Sinagoge itu adalah tempat beribadah Katolik Ortodoks, atau dalam bahasa kita gereja. Yahudi rumah sembahyang itu disebut dengan Bet Tefillah. Bet Tefillah, sekali lagi, rumah sembahyang adalah Bet Tefillah. Ini banyak yang mengajarkan keliru. Katanya sinagoge itu tempat sembahyang Yahudi. Yahudi agamanya bukan Kristen. Agama Yahudi adalah Yudaisme. Pengakuannya tadi, atau kredonya, syahadatnya tadi. Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Itu dalam kitab El Hadebarim, Torah, Nebiim, Ketubim. Ini bahasa kitab orang Yahudi. Dan di Indonesia ini tidak ada pendeta yang kuasai bahasa itu. Ada 3 orang dulunya, 2 sudah di neraka karena sudah mati, tinggal saya masih hidup. Ya,
Makanya jangan tantang Ustaz Somad, tantang Yahya Waloni ini yang berkuar-kuar di YouTube. Kenapa antum tidak tantang? Lengkap di dalam Islam ini segala macam kompetensi ilmu. Orang dipanggil Ustadz, Masya Allah, kemampuannya di atas rata-rata Ustadz itu. Subhanallah. Jadi kami dikasih hidayah ini karena penelitian ilmiah. Saya, istri, dan 3 orang anak. Tendensi apa? Interest apa? Kepentingan apa untuk kami masuk Islam? Nggak ada. Secara finansial di sana lebih hebat. Betul. Di sana digaji, pendeta digaji, jangankan rektor. Pendeta mimpin jemaat saja digaji. Kalau imam ya enggak, makanya kalau saya ke masjid kebanyakan imam itu kurus dan kecil. Kan tidak digaji tuh imam itu, afwan mam. Tapi ini gemuk ini. Ini juga imam Pak polisi ini. Enjoy, take it easy. Buat biasa. Itu pakai pistol di samping ini. Jangan khawatir komandan, bukan radikal ini. Begitu. Kita ini masuk Islam karena Allah. Penelitian ilmiah, kaji tentang kebenaran. Saya 8 tahun mempelajari kebenaran Al-Quran, mempelajari kebohongan Bible Kristen. Rocky Gerung dilapor di Mabes Polri, begitu ya? Yang lapor itu orang Kristen. Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Aneh bin ajaib, ya begitu ya? Lapor saya. Ini nanti saya Islamkan Pak Dede dengan ibu siapa tadi? Afrisa, berarti se-Jabodetabek sudah 3.873 dengan Pak Dede hari ini. Ya, sudah 8.073 orang saya Islamkan di Jabodetabek. Belum yang di Sulawesi sana. Manado yang tadinya 0,18%, periksa aja di Google. Manado kelahiran saya, tempat kampung halaman saya. 5% persentase umat Islam di Manado. Buka aja di Google, persentase umat Islam di Manado 51%, makanya dia panas betul itu. Ini ketambahan lagi 2 jiwa kemana masuk Islam. Alhamdulillah, bukan masuk Islam, Islam yang masuk ke dalam kami. Begitu saya masuk Islam, Allahu Akbar. Itu pendeta gila, jangan percaya, fitnah, biasa. Dedi saja difitnah kok, badan besar, menangis. Dedi Corbuzier. Memangnya gampang masuk Islam itu? Tidak mudah meninggalkan keluarga, dicaci maki, difitnah, dihina, tinggal dibunuh yang tidak. Karena begitu, no pain no gain. Mendapat sukses itu harus dengan penderitaan. Apalagi sukses di akhirat. Itu. Pegang baik-baik. Islam tidak menjanjikanmu dolar, Islam menjanjikanmu surga. Jika nilai dolar tidak mampu membeli surga, maka nilai surga mampu menghasilkan dolar. Jadi jangan bermimpi, jangan berharap bahwa masuk Islam ada jaminan finansial. Enggak ada itu. Tanggalkan semuanya. Tapi bukan berarti bahwa kita masuk Islam kita miskin. Masya Allah. Sedangkan surga saja Allah kasih. Bagaimana harta tidak? Logika terbalik. Makanya kalau ada orang masuk Islam, ada mualaf yang ke masjid-masjid, bawa kartu apa itu? Kartu masuk Islam. Dia datang ke satu masjid, dia minta uang. Itu bukan mualaf, kuwalat. Antum pikir ada juru selamat dalam Islam? Enggak ada, cari selamat masing-masing. Yang dorong sampah pakai kopiah, orang Islam. Jual bakso pakai gerobak, orang Islam. Saya begitu masuk Islam, keluarga di Manado langsung caci maki. Termasuk ayah kandung saya. Kamu lihat nanti ya, saya sudah datangi semua pendeta di Manado. Kami mendoakan 3 hari kamu mati. Ulang-ulang berapa hari? 3 hari. Pokoknya kamu mati ya. Memang nama saya Yahya, komandan. Dari sana, nama saya di ijazah. Dulu waktu di Papua, di GKI, saya pendeta GKI, rektor di sana dulu. Saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua. Itu, dengan support dana dari Stuttgart, Jerman. Jadi orang keluarga saya kaget. Kok bisa masuk Islam? Tunggu kamu, bikin malu keluarga. Kami di Manado malu gara-gara kau masuk Islam. Begitu kau masuk Islam, kau hajar terus tuh Yesus. Wah ini, dan saya yang ditantang atau dilapor ke Mabes Polri, kan begitu. Begitu lapor, seperti Ahok dulu kan, diminta saksi ahli. Begitu saksi ahli diminta, yakin saya kosong gereja itu di Indonesia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Memang begini, fakta ilmiah, kajian ilmiah.
Dibuktikan dengan data-data. Ini yang Pak Dedek percaya selama ini omong kosong Pak. Saya yang bohongi ente dulu. Ini datanya. Palsu semua. Pergi lapor polisi ini. Lapor polisi sana, Mabes. Ini palsu semua. Kapolda Bali saja masuk Islam. Saya ceramah di Mabes Polri. Pak polisi bilang, pelan-pelan sedikit Ustadz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Apakah saya benci kalau saya bilang begini? Apakah saya benci? Tidak, sayang. Asyidau alal kufar ikhwanul muslimin. Dengan muslim bersaudara, dengan kafir keras, tapi tidak ada dasar benci, sayang kepada mereka. Nah sekarang kalau Pak Dedek masih di Kristen, pendeta kalau hari Minggu kan ngomong, dengarlah